ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kepada Bapak Ibu Dewan Juri yang saya hormati, hadirin sahabat dai dimanapun kalian berada, semoga kita semua masih dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan dua insan mulia yang mana tidak akan bertahan satu jika tidak ada dua, sehingga terciptalah langit dan bumi, bulan dan bintang, lautan dan daratan, si ilmu dan si buruk rupa, hingga sempurnalah menjadi satu kehidupan di alam semesta. Kedua kalinya, salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya fid dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan kali ini, izinkanlah saya menyampaikan sebuah tausiah yang berjudul Dekati Allah, Jauhi Pergaulan Bebas. Hadirin sahabat dai rahimakumullah, generasi muda merupakan salah satu kekuatan suatu umat atau bangsa. Betul? Untuk melihat nasib suatu bangsa, maka kita harus melihat generasi muda yang ada. Jika pemuda-pemudinya sehat, maka negara akan kuat. Jika pemuda-pemudinya berilmu, maka negara akan maju. Jika pemuda-pemudinya beriman, maka negara akan aman. Dan jika pemuda-pemudinya bertakwa, insya Allah negaranya akan jaya. Karena sangat pentingnya generasi muda, jangan sampai generasi muda yang ada malah dapat merusak suatu bangsa. Sekarang ini kita berada pada zaman kebebasan, zaman di mana nilai moral dan norma agama sudah tidak lagi menjadi bingkai dalam kehidupan. Pergaulan bebas kini sudah meracuni para pemuda-pemudi. Pergaulan bebas sendiri dapat diartikan sebagai pergaulan yang tidak lagi memiliki etika dan mengabaikan nilai-nilai agama maupun norma dalam masyarakat. Oleh karena itu, pergaulan bebas cenderung marah ke hal-hal yang negatif, seperti contohnya seks bebas, penggunaan narkoba, begal, perampokan, gangster, dan lain-lain. Mereka ini bergaul tanpa ada batasan. Mereka tidak mengenal mana yang baik dan mana yang buruk. Oleh karena itu, sudah banyak sekali remaja-remaja berseragam yang sudah kehilangan kehormatannya. Hal ini dikarenakan pengaruh dari teman-teman yang buruk, kurangnya ilmu agama maupun peran kasih sayang dari orang tua. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "La tusahib illa mu'min," yang artinya janganlah engkau bergaul kecuali dengan orang-orang yang mukmin. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi Hasan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita agar senantiasa bergaul dan berteman dengan orang-orang yang mukmin dan bertakwa. Karena orang yang mukmin akan mengajak kita ke jalan yang benar dan menjauh dari jalan-jalan yang keburukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berfirman dalam Quran surat Al-Isra yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Yang artinya, janganlah engkau mendekati zina. Sungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Quran surat Al-Isra ayat 32. Dari ayat tersebut kita tahu bahwa zina adalah dosa yang besar. Maka dari itu sebisa mungkin kita menjauhi zina dan perbuatan-perbuatan yang menentang agama. Dan marilah kita mendekatkan diri kepada Allah dan menghindari perbuatan-perbuatan yang buruk. Bagaimana cara kita mendekatkan diri kepada Allah? Ada banyak sekali cara yang bisa kita lakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Salah satunya sholat 5 waktu. Jika kita tidak bisa sholat tepat waktu, maka sebisa mungkin kita harus mengerjakan sholat 5 waktu. Yang kedua, perbanyak berzikir. Jika kita berzikir, hati dan pikiran akan lebih tenang, lebih sabar, dan lebih takwa menghadapi semua cobaan. Yang ketiga, perbanyak baca Al-Quran. Jika kita membaca Al-Quran, maka hati akan tenang, terjauh dari dendam maupun iri dan dengki. Dengan kita mendekatkan diri kepada Allah, maka jiwa dan raga kita akan lebih bersih, lebih tenang, dan terbebas dari perbuatan-perbuatan yang buruk. Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berfirman pada Quran surat Al-A'raf ayat 50,
56 yang artinya sesungguhnya kasih sayang Allah itu dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Quran surat Al-A'raf ayat 56. Dari ayat tersebut kita tahu bahwa jika kita berbuat baik maka kita akan mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jika seorang hamba dan Tuhannya sudah melakukan kedekatan seperti itu, maka insya Allah jiwa dan raga akan terjauh dari perbuatan-perbuatan yang keji dan akan selalu lurus ke jalan yang benar. Maka dari itu, marilah kita melakukan perbuatan yang baik, menghindari perbuatan-perbuatan yang buruk, dan selalu jalan ke jalan yang lurus.